Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan terkait evaluasi tengah semester mata kuliah forensik digital. Jadi di sini kami kelompok 3 yang beranggotakan ada Mas I Gede Arda, kemudian ada Hafif, Fairuz, Rama, dan saya sendiri Ilham. Jadi di sini saya akan membahas terkait yang pertama itu ada tools yang akan saya gunakan untuk memforeksi khususnya untuk mobile dan jenis barang buktinya. Kemudian tutorial instalasi softwarenya, tutorial penggunaan software, serta yang terakhir adalah hasil forensik, serta analisis hasil. Jadi yang pertama adalah nama tools dan jenis barang bukti. Untuk tool yang saya gunakan ini adalah Fondoc Toolkit for Android. Jadi Fondoc ini merupakan alat yang berfungsi untuk memecahkan masalah pada perangkat elektronik, seperti pemulihan data, mengambil data yang terhapus, dan masih banyak lainnya. Aplikasi ini memiliki 3 fitur utama, yaitu Android Data Recovery. Jadi di sini kita dapat merecover atau memulihkan data dari telepon dan tablet berbasis Android. Untuk fitur yang kedua ada Android Data Backup and Restore. Di sini berfungsi untuk mencadangkan data dari perangkat Android ke perangkat Android lainnya. Dan yang terakhir adalah fitur Broken Android Data Extraction. Di sini fitur ini akan berfungsi untuk mengekstrak data dari perangkat Android yang rusak. Yang rusak ini maksudnya adalah mungkin atau layarnya adalah freeze atau mungkin tidak bisa dihidupkan atau masih banyak skenario buruk lainnya. Kemudian data yang dimaksud yang akan diekstrak ini adalah kontak dari perangkat Android, kemudian riwayat panggilan, pesan, galeri foto, video, audio, dan masih banyak lainnya. Untuk link download, kita dapat menuju ke link berikut ini untuk mengunduh tools Fondoc Toolkit for Android. Di sini adalah tampilan awal jika kita membuka tool Fondoc Toolkit for Android. Sedangkan untuk barang bukti, di sini kita menggunakan HP Xiaomi Redmi S2. Kemudian beralih ke subbab berikutnya adalah tutorial instalasi software. Jadi pertama-tama kita pergi ke link Fondoc Android Toolkit. Jadi di sini kita dapat memilih sesuai OS pada laptop atau PC Anda. Jadi di sini saya memilih Windows, kemudian free download, tunggu sampai selesai, kemudian kita dapat membukanya langsung. Klik yes. Nah, di sini kita dapat memilih bahasanya ya. Ada English, Dutch, Prancis, Spanyol. Di sini saya akan memilih English. Kemudian di sisi kanan bawah terdapat custom installation. Di sini kita dapat memilih alamat path-nya, kemudian opsi-opsi yang dipilih. Namun di sini saya akan memilih semuanya, jadi akan langsung install saja. Tunggu sampai selesai. Nah, apabila sudah selesai maka akan tampil seperti ini. Karena di sini kita akan menggunakan trial, maka cukup klik button yang ada di kanan bawah, free trial, dan kita siap untuk menggunakannya. Kemudian yang ketiga adalah tutorial penggunaan software Fondoc Toolkit for Android. Jadi pertama-tama kita buka aplikasinya Fondoc Toolkit for Android, dan di sini kita akan dihadapkan terkait ada 3 fitur utama. Ada Android Data Recovery, Broken Android Data Extraction, serta yang terakhir adalah Android Data Backup and Restore. Di sini saya akan mendemokan hanya 2 fitur utama saja. Jadi itu ada Android Data Recovery serta Android Data Backup and Restore. Itu yang pertama mungkin Android Data Recovery. Nah, setelah kita mengklik, di sini akan muncul beberapa checkbox yang akan kita recovery datanya atau kita scanning. Di sini saya akan memilih semuanya, kemudian klik next. Nah, setelah itu aplikasi ini akan mengecek terkait sambungan dari HP yang kita
lakukan scanning. Jangan lupa dalam proses scanning itu kita harus aktifkan developer mode dan aktifkan USB debuggingnya. Tunggu sampai scanningnya selesai. Untuk secara default, scanning ini untuk Fondok itu akan menggunakan mode quick scan. Sedangkan untuk jika kita ingin menggali lebih dalam, kita dapat menggunakan fitur deep scan. Namun untuk fitur deep scan itu tuh dianjurkan untuk menggunakan mode root. Jadi HP-nya tuh harus di root dulu, baru kita dapat menggunakan deep scan menyeluruh. Karena di sini mungkin diperlukan waktu yang relatif lama, jadi mungkin saya akan nyetop terkait scanningnya. Nah, di sini dapat terlihat bahwa untuk deep scan itu dapat digunakan jika data yang kita recover itu tidak temukan. Nah, di sini merupakan list-list terkait data yang kita temukan dengan menggunakan fitur data recovery. Jadi ada kontak, message, kemudian call log, kemudian ada gallery, picture, dan library. Untuk fitur yang WhatsApp ini hanya tersedia pada versi yang berbayar. Kemudian untuk melihat delete data, kita dapat mengaktifkan langsung switch yang ada di atas ini dari off ke on. Terlihat tidak ada bahwa item yang di delete. Dan untuk melakukan restore atau deep scan, di sini kita dapat melakukan deep scan, kemudian restore, recover, maksudnya saya dapat melakukan recover. Namun untuk versi tier ini tidak tersedia, hanya tersedia pada versi yang berbayar. Dapat dilihat bahwa kita juga menemukan terkait scanning yang telah kita lakukan tadi, kita menemukan sekitar 8.194 item dengan ukurannya 2,347 GB. Mungkin itu untuk Android Data Recovery. Dan untuk fitur selanjutnya ada Android Data Backup and Restore. Jadi kita pilih. Kemudian di sini ada dua fitur. Yang pertama ini untuk backup dan yang kedua itu untuk restore. Backup ini kita dapat backup dari perangkat Android kita ke komputer. Sedangkan ini untuk restore ini kita dari komputer itu ke perangkat Android. Dan di sini ada dua button. Jadi device data backup dan one click. Untuk yang one click ini langsung menjalankan secara otomatis, sedangkan untuk device ini nanti kita akan ada konfigurasi seperti tipe data yang, maksud saya tipe file-file yang akan kita dapatkan, dan kita di sini dapat milih apakah data yang di backup itu di enkripsi atau tidak. Namun di sini saya akan menggunakan defaultnya dan mengklik start. Kita mulai dan kita pilih patch-nya. Untuk patch-nya kita dapat lihat bahwa nanti akan disimpan di sini di PC dokumen Fondok. Alamatnya seperti itu, kemudian kita klik OK. Nah, terlihat bahwa di sini ada proses backup dari perangkat Android ke PC. Nah, di sini dapat terlihat bahwa proses backup telah selesai. Di sini muncul informasi bahwa total backup itu ada sekitar 2,75 GB dan ada sekitar 2.527 item yang telah sukses di backup. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini dapat terlihat bahwa perangkat Android tadi yang telah kita backup ya. Jadi karena kita tadi menggunakan HP Xiaomi, jadi di sini akan name-nya itu akan Xiaomi dengan model Redmi S2, dan di sini akan muncul kapan sih data itu di backup serta serial number-nya. Nah, di sini jika kita klik start tadi, kita dapat melihat bahwa file-file backup yang telah kita backup tadi dari perangkat Android ke PC kita, seperti kontak, message, call, galeri, video, dan masih banyak lainnya. Tapi untuk fitur yang audio dan dokumen ini kemungkinan tersedia hanya di versi yang berbayar. Kemudian untuk restore to device, ini tuh
kita tidak bisa menggunakannya karena ini hanya tersedia di versi yang berbayar. Sedangkan untuk restore to PC sama juga. Nah, mungkin kita dapat langsung melihat filenya ya yang ada di PC. Jadi sesuai alamat tadi yang sesuai kita simpan. Jadi di sini dapat lihat bahwa ada beberapa file. Jadi di sini ada folder audio, kontak email, dokumen, foto, video, dan file-file yang lainnya. Karena kemudian selanjutnya adalah hasil forensik, karena tadi kita telah tahu hasilnya serta analisis hasilnya. Kemudian kita akan next. Nah, thanks. Mungkin sekian dari kami atau sekian yang dapat kami sampaikan terkait penggunaan Fondoc Toolkit for Android. Jadi apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.